Tahukah kamu apa yang bisa membahagiakan seseorang? Untuk para pengusaha, mungkin bahagia adalah saat omsetnya sampai puluhan juta atau ratusan juta per bulan. Untuk bapak ibu guru, mungkin bahagia saat anak muridnya bersikap baik atau berprestasi. Kalau penyanyi atau artis, bahagianya mungkin saat banyak yang jadi fans mereka. Kalau untuk ayah, mungkin bahagia adalah menikah dengan Tante Nia. Aku juga lupa kesambet apa waktu memberi izin ayah menikah lagi setelah mama meninggal. Apakah karena berbagai macam baju, sepatu, dan makeup yang diberikan Tante Nia kepadaku setiap kali dia ketemu ayah? Mungkin iya. Tapi ayah juga bisa kok membelikan itu semua untukku. Atau apakah karena apartemennya Tante Nia enak sekali? Apartemenku juga enak dan nyaman kok. Apakah karena Tante Nia begitu cerdas dan sopan? Ya, ini benar. Dengan pengetahuannya yang begitu luas dan bagaimana ia menasihati aku untuk jadi anak baik, aku tahu dia tak akan jadi ibu tiri yang kejam. Ia akan jadi ibu tiri yang menyenangkan. Apakah itu saja? Tentu tidak. Jika Tante Nia tidak mencintai ayah, aku tidak akan mengizinkannya menikah dengan ayah. Jika Tante Nia tidak sopan sama mama, ia tidak boleh jadi mamaku yang baru. Kalau Tante Nia tidak suka padaku, sudah pasti aku akan kabur dari rumah kalau ayah tetap menikah dengannya. Nyatanya, kisah cinta ayah dan Tante Nia terlihat bagai dongeng bagiku. Mereka mencintai begitu tulus. Tante Nia juga mau mendaraskan rosario setiap ia sempat ke makam mama. Dan kalau Tante Nia tidak sayang padaku, ia tak akan mau membuatkan bekal sekolah untukku atau menemaniku mengerjakan tugas sampai larut waktu ayah ada keperluan ke Singapura. Ya, dengan berbagai macam hal tadi, aku jelas nggak dipelet waktu mengizinkan ayah dan Tante Nia menikah. Valen? Aku menoleh, mendapati Putra berdiri di sana. Jantungku berdetak lebih memburu saat melihat Putra dalam setelan jas dan rambut rapi. Oke, aku tahu Putra memang ganteng dari sananya, tapi kalau sekarang Putra dikasih kuda putih, dia bisa langsung dikira pangeran. Kamu udah siap? Aku menggeleng. Aku belum selesai makeup. Tanganku gemeteran, Put. Eyelinernya goyang melulu. Putra tertawa lepas. Astaga, makin tampan saja wakil ketua OSIS sekolahku ini. Ia berdiri di belakangku yang sedang duduk di depan meja rias, lalu mematut bayangannya sambil membetulkan dasi. Aku juga nervous dari tadi, dari semalam malah. Oh iya, sepertinya aku belum bilang ya Putra ini siapa. Dia adalah kakak kelasku, sekaligus wakil ketua OSIS. Kami berdua sudah klop sejak aku pertama kali masuk SMA. Sementara dia naik kelas 11 dan jadi panitia PLS. Saking dekatnya, meskipun dia setahun di atasku, aku dan Putra bisa ngobrol tanpa embel-embel panggilan hormat. Sejujurnya, aku ada rasa sama Putra dan kakak kelas sudah menunjukku sebagai gebetannya Putra. Tapi kami tetap berhubungan seperti biasa. Aku berusaha mati-matian supaya tidak menunjukkan perasaanku kepada Putra. Dan Putra sendiri sepertinya tidak tertarik menjadikan aku lebih dari adik kelas kesayangan. Jadi 1 semester berlalu, hubungan kami tetap sahabat. Dan sebentar lagi akan menjadi kakak adik. Oh iya, aku juga belum bilang ya. Putra ini anaknya Tante Nia. Aku memutuskan untuk memakai eyeliner nanti saja. Lalu mulai mengambil catokan dan membentuk rambutku menjadi gelombang-gelombang besar. Dulu, aku tidak pernah tahu cara menata rambut selain mengucir kuda dan mengepangnya. Tapi Tante Nia mengajariku cara menggunakan catokan untuk meluruskan dan mengeriting rambut. Aku bisa makeup natural cepat begini juga karena diajarin Tante Nia. Bahkan, mini dress berkerah halter yang sekarang aku pakai adalah hasil pilihanku dengan Tante Nia setelah 4 jam keliling butik. Jasnya bagus gak sih? Putra membenarkan jasnya. Aku mengerutkan kening. Bagus-bagus aja. Lagian, perasaan jas kan modelnya gitu-gitu aja. Aku nggak lihat bedanya dari jas-jas lain di seluruh dunia. Setelah aku dan Tante Nia mendapatkan baju untuk aku kenakan, ayah dan Putra masih sibuk mencoba berbagai jenis jas. Biasanya, yang lebih lama pilih baju itu cewek loh. Aku sampai duduk lesehan sambil main ponsel di dekat manekin. Saking bosannya nungguin mereka. Yah, beda toh, Val. Ini kan yang buat nikahan. Kemarin aku nyobain juga yang lebih casual. Dan yang buat pesta prom. Belum lagi kan warnanya beda-beda. Milihnya susah lagi. Halah,
Ribet ah, akhirnya kamu milih model pertama yang kamu coba juga kan? Tawaku dan Putra pecah. Tiba-tiba pintu ruang tunggu kami terbuka. Kak Rahma, I.O. pernikahan ayah dan Tante Nia, menyembulkan kepalanya. Put, Val, 5 menit lagi ready ya. Keluar sekarang juga boleh, udah rame tuh. Putra mengacungkan jempolnya. Oke kak, makasih. Kak Rahma lalu menutup pintu dan berlari kecil di koridor. Buru-buru menyiapkan semuanya. Aku menghela napas. Oke, sekarang aku benar-benar deg-degan. Bukan ding, bukan deg-degan. Lagian ngapain deg-degan juga? Orang aku tinggal nunggu pemberkatan pernikahan selesai, resepsi selesai, udah deh, beres semuanya. Tapi tetap saja, rasanya aku pengen kabur dari sini dan pulang ke rumah sekarang. Atau nggak ke rumah juga nggak apa-apa deh. Aku bisa telepon Mika atau Rin. Lalu kami bakal nongkrong di mall, minum es jeruk nipis sambil melupakan sejenak fakta kalau aku dan Putra akan segera jadi saudara, alias kakak adik, alias lagi perasaan cinta selain sebagai saudara terlarang. Aku menghela napas lagi, lebih kencang. Mungkin aku deg-degan hanya karena khawatir ayah ingat rundown-nya nggak ya? Ya, mungkin yang paling mendominasi adalah fakta kalau cinta pertamaku di masa SMA bakal kandas begitu aja karena dia akan jadi kakakku. Ayah dan Tante Nia mungkin akan bahagia, tapi apakah aku akan bahagia? Perasaan yang dari dulu aku tahan-tahan supaya tidak aku rasakan muncul begitu saja, membuat dadaku terasa sesak. Hei, ayo Valencia, ingat apa kata Tante Nia waktu itu. Kamu jangan egois untuk kebahagiaanmu sendiri. Terkadang, melihat orang lain bahagia itu jauh lebih membahagiakan daripada kamu yang bahagia sendiri. Kamu juga sudah berkomitmen untuk membuat ayah bahagia kan? Apa kamu mau egois membatalkan pernikahan ayah dan Tante Nia karena kamu suka sama Putra? Tapi aku nggak bermaksud egois juga. Kalau ayah bisa mencintai orang lain, apakah salah kalau aku juga jatuh cinta? Duh, jangan sampai makeupku hancur karena air mata. Sudahlah Val, aku juga sama. Putra mengelus kepalaku. Aku mengangkat wajah, menatap Putra yang berdiri di sampingku. Senyumnya terlihat tulus. Dari pertama kali ibu minta izin untuk menikah lagi sama ayahmu, aku juga kepikiran soal itu kok. Seumur hidup, aku belum pernah loh naksir sama cewek tanpa perlu merasa canggung. Aku terdiam. Putra menghela napas. Di saat begini, ia merasa harus lebih kuat daripada gadis pujaannya yang sebentar lagi akan naik pangkat jadi adiknya. Coba bayangin Val, aku dan kamu gak harus jadi kakak adik, dan kita bisa jadian. Hening menjalar di antara kami. Akankah hal itu lebih membahagiakan daripada ayah ibu kita menikah? Buat aku sih, bahagia itu gak selamanya kalau keinginan kita terpenuhi. Aku pernah ngotot banget main futsal jam 10 malam sama ibu. Awalnya ibu gak mengizinkan, tapi akhirnya aku maksa terus. Saat aku udah boleh main futsal, ya aku seneng sih, tapi hanya awalnya saja. Saat main, aku merasa bersalah juga maksa gitu. Mana pulangnya aku terpaksa lewat kuburan lagi. Berasa gak direstuin sama ibu. Mau tak mau aku tersenyum kecil, tapi awan kelabu masih menggantung di hatiku. Gini deh. Gimana kalau kita menyatakan cinta aja? Mabok ya? Mana bisa? Seruku gemas. Bukan. Maksudku, kita mengakui perasaan kita. For the last time sebelum kita nggak bisa menyatakan cinta lagi. Mungkin ini sekedar ngomong aja. Tapi kalau kita nggak bisa bahagia, seenggaknya kita bisa lega kan? Katamu, bahagia nggak selamanya kalau keinginan kita terpenuhi. Jadi kalau kita nggak bisa jadian, belum tentu nggak bahagia dong. Ini soal perasaan, Val. Aku cuma mau kamu. Pipiku bersumbu merah, Putra berdehem. Oke, bentar. Aduh, cara nembak cewek tuh gimana sih? Sebelum Putra sempat membuka mulutnya, aku menghambur ke dalam pelukannya. Kupeluk erat-erat dia sambil menangis pelan. 15 tahun tanpa saudara membuatku tak pernah curhat pada siapapun. Menurutku, curhat ke ayah bukanlah hal yang pantas. Karena ayah sibuk dan teman-temanku pun tampaknya tak akan pernah mengerti apa yang aku rasakan. Tapi sekarang aku punya saudara, sekalipun dia orang yang aku sayang sebagai kekasih. Ya, setidaknya aku pun bahagia.